Ya, semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika W. Pratama, NPM 2040302011, Lokal Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tentang catatan atau rangkuman dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian sebenarnya merupakan salah satu alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian. Bila mana konsep dasar atau hukum-hukum seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Pada bab ini akan dibahas yang akan dipakai, yaitu analisis knot. Oke, analisis knot. Sebelum membahas metode ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengertian mengenai tentang knot. Knot atau titik simpul adalah titik penentuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Untuk lebih jelasnya mengenai dua pengertian dasar di atas dapat dimodelkan dengan contoh gambar berikut. Ini adalah contoh gambar dari analisis knot. Oke. Jumlah knot sama dengan 5. Jumlah knot sama dengan 5, yaitu A, B, C, D. Jadi titik-titiknya itu adalah A, B, C, D, H, G, F, E. Itu seperti ini, namanya knot. Ya, intinya knot itu adalah sebuah titik atau percabangan. Jadi di mana ada percabangan, nah di situ adalah knot. Oke. Analisis knot berprinsip pada hukum Kirchhoff. I per K kali C kali L, di mana salah. Hukum Kirchhoff yaitu I per KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis knot lebih mudah jika pencantumnya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis knot yaitu tentukan knot referensi sebagai ground, potensial 0. Tentukan knot voltage, yaitu tegangan antara knot non-referensial dan ground. Asumsikan tegangan knot yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan knot manapun sehingga arah arus keluar dari knot tersebut positif. Jika terdapat N atau knot, maka jumlah knot voltage adalah N-1. Jumlah knot voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Analisis knot berprinsip pada hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari suatu titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis knot lebih mudah jika pencantumnya semua adalah sumber arus. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis knot. Ya, tentukan knot referensi sebagai ground, potensial 0. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan groundingnya, karena pada rangkaian biasanya titik grounding itu tidak digambarkan. Terus yang kedua, tentukan knot voltage, yaitu tegangan antara knot non-referensial dan ground. Yang ketiga, asumsikan tantangan knot yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan knot manapun, sehingga arah arus keluar dari knot tersebut positif.
Terus, jika terdapat n not, maka jumlah not voltage adalah n-1. Jumlah not voltage ini sama dengan banyaknya persamaan yang dihasilkan, n-1. Terus, analisis not mudah dilakukan bila pencaturnya berupa sumber arus. Apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlukan sebagai super not, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut sebagai satu not. Seperti itu. Metode analisis rangkaian listrik. Dalam setiap penyelesaian soal rangkaian listrik, tentunya diperlukan analisis rangkaian untuk menentukan metode penyelesaian apa yang sesuai. Metode analisis yang paling umum digunakan adalah analisis not atau simpul. Secara singkat, analisis not dapat kita gambarkan sebagai metode analisis rangkaian listrik yang menggunakan tegangan not sebagai variabel rangkaian. Analisis not ini pada dasarnya ditemukan dari penerapan hukum Kirchhoff arus atau KCL. Dengan kata lain, analisis not dapat digunakan dalam menyelesaikan soal rangkaian listrik yang sumber pencaturnya adalah sumber arus. Untuk analisis not terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu analisis not sumber bebas, analisis not sumber tak bebas. Ini adalah gambar analisis not sumber bebas, di mana sumber pencaturnya adalah sumber arus. Bisa dilihat di gambar ya. Contoh soal. Beberapa nilai arus I yang mengalir pada rangkaian. Pada contoh soal rangkaian listrik di atas dapat dengan mudah diselesaikan dengan menggunakan analisis not sumber bebas. Hal ini karena sumber pencaturnya adalah sumber arus. Langkah penyelesaiannya itu yang pertama, tentukan not referensi atau bisa kita sebut ground. Untuk menentukan ground bebas di mana saja, poin terpentingnya adalah pilihlah yang memudahkan Anda dalam menyelesaikan soalnya. Jadi, ground itu selalu ada di bawah gambar. Jadi bisa aja ground itu seperti titik temunya. Mungkin bisa saja groundnya itu ada di sini atau di sini, atau mungkin juga bisa di sini atau di sini. Tapi lebih bagus untuk menentukan titik groundnya adalah di sini, karena akan lebih mempermudah kita dalam mengerjakan langkah selanjutnya. Selanjutnya bisa kita lihat titik groundnya itu ada di sini, seperti yang saya bilang tadi. Titik ground adalah titik pertemuan antara dua kutub. Oke. Selanjutnya, tentukan not voltage. Not voltage adalah nilai tegangan antara not non referensial dan ground. Not voltage. Selanjutnya, sebelum meninjau V1, pastikan telah menentukan arah arus rangkaiannya. Nah, ini titik percabangannya, ini arahnya. Tuh. Bisa dilihat di gambar ya, karena semuanya jelas di gambar dan udah ditunjukkan. Selanjutnya, oke. Di sini di gambar ini seperti yang udah jelas, ini adalah cara pengerjaannya. Maksudnya adalah I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke, ini udah jelas ya semua di gambar ya, dari mana dapat I-nya. Dengan cara pengerjaannya, 4 ampere sama dengan 7 ampere tambah V1 per V G per 4 ohm tambah V1 per V2 per 8 ohm.
min 3 sama dengan V1 per 4 tambah V1 min V2 per 8. Nah, untuk menyelesaikannya itu dikali dengan untuk menghilangkan penyebutnya itu dikali dengan 8. 8 kali 3 24. 8 kali V1 per 4 2 V1. 8 kali V1 per V2 per 8 sama dengan V1 per V2. Min 24 sama dengan 3 V1 min V2. Itu adalah persamaan pertama. Note 1. Nilai Vg adalah 0 karena di ground tidak ada tegangannya. Yang kedua, asumsi bahwa tegangan not yang ditinjau lebih tinggi dari tegangan not manapun sehingga arus keluar dari not tersebut positif, maka dituliskan V1 min Vg sama dengan V1 min V2. Setelah meninjau V1, maka dilanjutkan dengan meninjau V2. Tinjau V2. Seperti halnya meninjau V1, maka pastikan untuk menentukan arah arus terlebih dahulu. Seperti langkah-langkah yang pertama yang tadi, groundnya pertama, terus menentukan arah arus. Kalau tadi titiknya V1 di sini, ini adalah titik V2 dan arah arusnya seperti yang dilihat di gambar dan semua jelas di gambar ya. I2 sama dengan I5 tambah I6 7 ampere sama dengan V2 per V1 per salah mohon maaf 7 ampere sama dengan V2 min V1 per 8 tambah V2 min Vg per 12 ohm. 7 sama dengan 2 V2 min V1 per 8 tambah V2 min 0 per 12. Untuk menghilangkan penyebutnya semua dikali dengan 24. 168 sama dengan 3 V2 min 3 V1 tambah 2 V2. Hasilnya 168 sama dengan V5 V2 min 3 V2 V1. Itu untuk persamaan yang kedua. Terus dari kedua persamaan tersebut antara V1 dan V2 disubstitusikan atau dieliminasi, atau juga bisa menggunakan cara ini, yaitu cara campuran, eliminasi dan substitusi. Tinggal bagaimana enaknya kalian mengerjakan. Tapi untuk menyarankan, saya lebih menyarankan untuk menggunakan metode campuran karena lebih mudah. Oke. Dari persamaan tadi, persamaan 1 3V1 min V2 sama dengan min 24 dan min 3V1 tambah 5V2 sama dengan 168. Sudah ditukar. Hasilnya 4V2 sama dengan 144, V2 sama dengan 36. V bukan V, volt. Menentukan V1 nya 3V1 min V2 sama dengan min 24. Jika menggunakan cara substitusi, mungkin di SMA kalian udah pernah pelajari dengan cara mengambil salah satu persamaan, terus nilai dari persamaan di atas ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, lanjutkan 3V1 min V2 sama dengan min 24. 3V1 min 36 sama dengan min 24. 3V1 sama dengan 12. V1 sama dengan 4. Di sini 3-nya pindah ruas jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. Nah, setelah menemukan nilai tegangan pada V1 dan V2, maka selanjutnya adalah mencari nilai arus yang ditanyakan, yaitu I. Perhatikan kembali gambar rangkaian pada soal. Oke. Setelah menemukan persamaan 1 dan persamaan 2, maka selanjutnya adalah mencari nilai V1 dan V2 dengan dua cara. Seperti yang tadi saya jelaskan, di
Di sini saya jelaskan kembali ya dengan cara yang lebih singkat lagi. Yang pertama, metode eliminasi, dan yang kedua adalah metode kamar. Metode eliminasi adalah metode yang paling sering digunakan oleh para pelajar untuk mencari variabel yang belum diketahui pada sebuah persamaan. Dengan menggunakan metode eliminasi, maka pada hukum Ohm nilai arus adalah nilai tegangan dibagi nilai tahanan resistor. Perhatikan pada gambar di bawah. Bentar ya. V1 sama dengan 1 kali R. 1 sama dengan V per R. R sama dengan V per 1. Sehingga untuk mencari nilai I sama dengan V per R. I sama dengan V1 per V G per 4. I sama dengan 4 per 0. I sama dengan 4 min 0 per 4. I sama dengan 4 per 4. I sama dengan 1. Ini adalah 1 ampere. Sehingga nilai arus yang dinyatakan dalam rangkaian adalah 1 ampere. Terima kasih untuk waktu kalian menyimak video yang saya berikan. Mungkin masih banyak kurang ya, karena saya juga masih belajar ya. Dan terima kasih telah menyempatkan diri untuk melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say nothing at all.